Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Lurisa Anandani, NIM 8114-18367. Kali ini saya ingin membahas mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Pemberian Hak Istimewa dan Fasilitas bagi Penanam Modal Asing di Indonesia, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kata penanaman modal lebih mengarah pada investasi langsung. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Selanjutnya akan disebut sebagai UUPM, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Pasal 1 ayat 1 UPM yang disebut sebagai penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Di dalam UPM, penanaman modal asing diberi pengertian sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Hal ini menurut pada pasal 1 ayat 1 ayat 3 UUPM. Dalam pasal 18 sampai dengan pasal 24 UUPM ditentukan bahwa investor baik dalam negeri maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesia diberikan fasilitas. Fasilitas penanaman modal itu diberikan kepada penanaman modal yang pertama, melakukan perluasan usaha, atau dua, melakukan penanaman modal baru. Tolak ukur investor yang memungkinkan mendapatkan fasilitas penanaman modal telah diatur di dalam pasal 18 ayat 3 UUPM. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini, bagaimana hak istimewa yang diperoleh oleh penanam modal dan bagaimana peraturannya sebagai dasar pemberian hak istimewa kepada penanam modal asing, serta bagaimana pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis terhadap hubungan timbal balik antara fakta hukum dan fakta sosial. Perlakuan kepada penanam modal diatur di dalam pasal 3 ayat 1 UPM, yaitu berdasarkan prinsip perlakuan sama dan tidak membedakan asal negara. Selanjutnya diatur juga dalam pasal 6 ayat 1, yaitu perlakuan sama diberikan kepada seluruh investor tanpa memandang negara asalnya. Namun, di samping itu pemerintah membuat peraturan mengenai hak istimewa diberikan kepada negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat 2 UUPM. Dalam penjelasan UUPM, yang dimaksud dengan hak istimewa adalah hak yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama atau common market, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Contohnya yaitu ada ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA, ASEAN-China Free Trade Agreement atau ACFTA. Perlakuan sama yang diberlakukan dalam pengurusan penanaman modal tersebut harus tetap berpihak kepada kepentingan nasional. Pemerintah memberikan fasilitas bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang sudah memenuhi kualifikasi penerima fasilitas penanaman modal pada bidang-bidang yang telah ditentukan. Dalam pasal 18 UUPM terdapat 10 bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, yaitu A. Menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua ada termasuk skala prioritas tinggi. Yang ketiga ada termasuk pembangunan infrastruktur. Yang keempat ada melakukan alih teknologi. Yang kelima ada melakukan industri pionir. Yang keenam ada berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu. Yang ketujuh ada menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedelapan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Yang kesembilan bermitra dengan usaha mikro kecil, menengah, atau koperasi. Dan yang terakhir yaitu industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penanam modal asing baru mendapatkan hak istimewanya apabila ada perjanjian istimewa di Indonesia, dan pemberian hak istimewa juga diberikan kepada penanam modal asing dan dalam negeri apabila telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh UUPM. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.